Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyebab aki kering dan temukan solusi berikut dengan mudah. Penyebab aki cepat haus bukan hanya kekurangan cairan dan banyaknya peralatan elektronik yang menyedot setrum semata. Itu hanya beberapa di antara sekian banyak penyebab. Bila penyebab tersebut tidak dikenali, pemilik mobil akan kesulitan mengantisipasinya. Alhasil, tiba-tiba pasokan air setrum mandek. Mobil pun mogok di tengah jalan. Lantas, apa saja penyebab utama air aki cepat rusak? Berikut ulasannya. Yang pertama, telat mengisi air aki. Berkurangnya air aki merupakan hal yang lumrah. Pasalnya, saban kali mobil digunakan terjadi proses pengisian arus setrum dari alternator ke aki. Pada saat itulah air menguap sehingga lama-kelamaan akan berkurang jumlahnya. Fungsi air aki adalah menjadi pengantar arus listrik yang dipasok oleh alternator ke sel-sel aki. Oleh karena itu, bila sel tidak terendam air, proses pengisian arus listrik tidak akan maksimal. Selain itu, sel yang tidak terendam air akan cepat rusak. Pasalnya, sel tersebut akan cepat mengalami oksidasi karena kandungan asam di sekelilingnya yang bercampur udara. Akibatnya, sel cepat rusak. Ada dua penyebab air aki cepat berkurang, yaitu pengemudi yang selalu sering menginjak pedal gas dalam-dalam. Sebab pada saat pedal gas diinjak dalam-dalam, saat itu pula proses pengisian arus aki dan alternator deras mengalir. Tekanan di dalam sel juga tinggi, sehingga penguapan air aki terjadi. Tekanan di dalam sel juga tinggi, sehingga penguapan air aki. Kedua suhu di kap mesin yang terlampau panas, selain karena mobil digunakan secara terus-menerus menempuh jarak jauh, juga karena radiasi sinar matahari. Oleh karena itu, sangat disarankan mengisi air aki minimal sebulan sekali. Yang kedua, alternator lemah. Alternator atau biasa disebut dengan dinamo ampere adalah peranti yang berfungsi sebagai generator yang menghasilkan arus listrik alternating current atau AC yang berfungsi sekaligus mengubah menjadi arus direct current atau DC. Komponen ini juga menjadi pembangkit energi listrik yang diisikan ke aki. Pada umumnya, peranti ini aus karena faktor usia pemakaian atau karena faktor-faktor tertentu, atau dibahas di alternator yang masih bagus, umumnya bertegangan 13-14 volt saat mesin mobil aktif dan peranti pendinginan ruang AC. Bila alternator atau dinamo ampere ini telah aus sehingga arus listrik yang dihasilkan tidak stabil, tidak segera diganti atau direparasi, maka akan berdampak pada aki. Selanjutnya, valve V-belt bermasalah. Jika alternator tidak bermasalah alias masih normal, tapi tetap tingkat ketegangan V-belt tidak tepat, maka akan memicu aki cepat rusak. Pasalnya, arus listrik yang disalurkan oleh alternator ke perangkat itu tidak stabil, kadang-kadang mengalir deras dan tak jarang mengecilkan karena V-belt kendur. Begitu pula sebaliknya, bila tingkat ketegangan V-belt terlalu kencang, sebab dengan tingkat ketegangan V-belt yang tinggi, maka putaran di roda alternator juga semakin kencang. Alhasil, arus listrik yang dihasilkan pun jauh di atas rata-rata. Sehingga selain alternatornya cepat rusak, aki pun juga terkena dampak. Sebab arus listrik yang diisikan ke aki lebih besar.
Selanjutnya, penggunaan peranti elektronik yang berlebihan. Menggunakan perangkat elektronik di mobil yang semakin banyak ragamnya, berarti juga semakin banyak menyedot arus listrik. Bila tidak diimbangi dengan pasokan arus listrik dari alternator ke aki, maka aki akan cepat rusak. Pun meski menggunakan peranti pembangkit listrik tambahan, pasalnya sumber arus listrik tetap alternator yang sama, sedangkan alternator juga memiliki batas maksimal tertentu sesuai dengan rancangan pabrikan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menyesuaikan kemampuan alternator bila melakukan modifikasi yang membutuhkan asupan arus listrik banyak. Dan selanjutnya, hubungan arus pendek listrik. Meski tidak sampai menyebabkan kebakaran dan mobil hangus, peristiwa hubungan arus pendek listrik atau korsleting tetap mempengaruhi pada aki. Meskipun pada kasus-kasus tertentu, aki masih bisa digunakan, walaupun mobil baru mengalami korsleting listrik, aki tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari mobil mengalami hubungan arus pendek. Caranya, rajin memeriksa kabel kelistrikan dan jangan bereksperimen membuat jalur pintasan. Periksa juga sambungan kabel dan berbagai soket kelistrikan. Berikut cara memperbaiki aki kering mati total untuk mobil. Siapkan alat dan bahan. Kamu memerlukan alat dan bahan untuk memperbaiki aki seperti obeng minus. Benda ini digunakan untuk membuka penutup aki, cairan isi ulang aki kering dan basah. Untuk pengisian aki baru, bukan isi ulang ya. Kain lap digunakan untuk mengelap cairan yang menetes atau terjatuh ke bagian yang diinginkan. Alat suntik atau suntikan tinta printer. Ini untuk memasukkan air aki ke box, tempat aki kering, dan terakhir lem plastik atau selotip. Alat ini berguna untuk melekatkan kembali bagian penutup aki. Selanjutnya, mulai melepaskan aki. Setelah alat dan bahan lengkap, pertama-tama kamu harus melepas aki dari mobil atau motor. Caranya, lepas kutub positif terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar kamu tidak sengaja menjatuhkan kunci pada mobil dan menghindari munculnya percikan api karena sentuhan logam serta kutub negatif. Selanjutnya, bersihkan aki. Cara memperbaiki aki kering berikutnya adalah membersihkannya jika sudah terlepas, sehingga saat mulai membongkarnya, kotoran-kotoran semuanya terjatuh ke lantai. Cara membersihkan aki yaitu usap bagian yang kotor dengan kain lap sampai bersih. Berikutnya, bongkar penutup aki. Nah, cara memperbaiki aki kering yang mati total berikutnya yaitu membuka penutup aki. Gunakanlah obeng minus yang sudah kamu sediakan dan arahkan pada tulisan "Do not open". Lakukan hal yang sama pada bagian samping serta belakang penutup aki. Bukalah dengan hati-hati agar kotak aki tidak semakin rusak. Dan yang terakhir, mulai isi air aki atau zur. Setelah membuka penutup aki, kamu akan menemukan 6 lubang. Nah, isi menggunakan air aki dengan alat suntik. Isilah setiap lubang hingga 1 cm di bawah lubang aki. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!